Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang kiai kampung bernama Pak Kiai Karman. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan selalu membantu warga di sekitar. Selain mengajar agama kepada anak-anak dan warga kampung, Pak Kiai Karman juga berjualan cilok keliling untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap hari ia berkeliling desa dengan gerobak kecilnya, menyusuri jalanan berdebu sambil mengumandangkan salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Pak Kiai Karman tidak hanya dikenal karena ilmu agamanya, tetapi juga karena keramahannya. Saat berjualan cilok, ia seringkali berhenti sejenak untuk mengobrol dengan para pembeli atau sekadar bertanya kabar. Bagi anak-anak kampung, Pak Kiai Karman adalah sosok yang hangat dan penuh kasih. Mereka senang mengobrol dengannya, bahkan meski hanya membeli sebiji cilok. Selain berjualan cilok, Pak Kiai Karman juga memiliki sedikit lahan di samping rumahnya yang ia gunakan untuk bercocok tanam. Setiap pagi sebelum berangkat berjualan, ia menyempatkan diri untuk merawat tanaman-tanaman di kebunnya. Ia menanam sayuran seperti cabai, tomat, dan kangkung. Tanaman-tanaman tersebut nantinya akan dijual atau dibagikan kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Suatu pagi, ketika Pak Kiai Karman sedang menyiapkan dagangan ciloknya, tiba-tiba ia merasa firasat aneh. Seperti ada dorongan kuat dalam hatinya untuk menjelajahi suatu tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Meskipun merasa aneh, ia mengikuti perasaannya tersebut dan mengayuh gerobaknya menuju suatu tempat di ujung desa yang jarang ia lewati. Saat sampai di sana, ia menemukan sebuah gundukan tanah yang terlihat tak biasa. Gundukan itu seperti baru saja tergali dan tertutup kembali. Tanpa berpikir panjang, Pak Kiai Karman mulai menggali gundukan tersebut dengan tangan kosongnya. Setelah beberapa saat menggali, ia merasakan tangannya menyentuh sesuatu yang keras. Rasa penasaran mulai menguasainya. Dengan penuh kehati-hatian, ia menggali lebih dalam. Ternyata, ia menemukan sebuah peti kayu tua yang terkubur di dalam tanah. Pak Kiai Karman terpana melihat peti tersebut. Ia menarik peti itu keluar dari dalam tanah dan membuka penutupnya dengan hati-hati. Betapa terkejutnya ia ketika melihat isi dari peti tersebut. Di dalamnya, terdapat tumpukan koin emas, perhiasan, dan berbagai benda berharga lainnya. Pak Kiai Karman sempat terdiam, tidak percaya pada apa yang baru saja ditemukannya. Baginya, hal ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Ia memandangi harta tersebut dengan hati yang berkecamuk. Antara bahagia dan bingung, ia merenung sejenak tentang apa yang harus ia lakukan dengan harta itu. Setelah lama berpikir, Pak Kiai Karman memutuskan untuk pulang dan menyimpan peti tersebut di rumahnya. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana ia bisa menemukan harta ini? Apakah harta tersebut memang untuknya, atau ada pesan tertentu yang terkandung di dalamnya? Ia merasa perlu untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Keesokan harinya, Pak Kiai Karman bercerita kepada istrinya tentang apa yang telah ia temukan. Istrinya pun terkejut mendengar kisah tersebut, namun sebagai orang yang saleh dan percaya pada takdir, mereka berdua sepakat untuk tidak langsung menggunakan harta itu. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang teman yang juga seorang alim untuk mendapatkan nasihat. Pak Kiai Karman pun pergi ke rumah temannya itu, yang dikenal bijak dan paham akan hal-hal seperti ini. Setelah mendengar cerita Pak Kiai,
Temannya memberikan saran agar harta tersebut dibersihkan dan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, seperti membangun masjid atau membantu warga yang membutuhkan. Pak Kiai Karman sangat setuju dengan saran tersebut. Sejak hari itu, ia mulai menggunakan harta yang ditemukannya dengan bijak. Ia tidak mengubah gaya hidupnya dan tetap menjadi seorang penjual cilok serta petani yang sederhana. Namun, dengan harta tersebut, ia mulai membangun fasilitas umum untuk kampungnya, seperti tempat ibadah, sumur, dan taman bermain bagi anak-anak. Penduduk desa pun mulai merasakan dampak dari harta yang ditemukan oleh Pak Kiai Karman. Mereka tidak tahu dari mana datangnya dana untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut, namun mereka merasa sangat bersyukur. Pak Kiai Karman tetap merendah dan tidak pernah mengungkapkan tentang harta karun yang ia temukan kepada siapapun. Waktu pun berlalu, dan desa kecil itu menjadi semakin sejahtera. Semua orang di desa menghormati Pak Kiai Karman yang tak henti-hentinya membantu mereka. Keberadaan fasilitas-fasilitas baru tersebut membuat kampung tersebut menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali, dan banyak orang merasa tertolong oleh kemurahan hati Pak Kiai Karman. Namun, yang paling dihargai oleh masyarakat adalah kerendahan hati dan kesederhanaan Pak Kiai Karman. Meskipun kini ia memiliki harta melimpah, ia tetap hidup seperti biasa, berjualan cilok setiap hari dan bertani di kebunnya. Baginya, harta itu hanyalah titipan yang harus ia jaga dan gunakan sebaik-baiknya. Dengan hati yang tulus, Pak Kiai Karman terus melanjutkan hidupnya. Ia tetap mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak desa, mengajarkan kebaikan, dan menunjukkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Hingga akhir hayatnya, ia dikenang sebagai sosok kiai yang sederhana dan dermawan. Setelah Pak Kiai Karman wafat, masyarakat baru mengetahui tentang harta karun yang pernah ia temukan. Meskipun begitu, mereka tidak heran. Pak Kiai Karman memang sosok yang luar biasa, yang tidak tergoda oleh kemewahan, dan memilih jalan hidup yang penuh kebajikan. Setelah Pak Kiai Karman wafat, desa tempatnya tinggal tetap merasakan pengaruh besar dari kebaikan hatinya. Meskipun banyak yang tidak tahu asal-usul pembangunan berbagai fasilitas di desa tersebut, mereka menyadari bahwa semua itu adalah buah dari harta peninggalan Pak Kiai yang digunakan dengan bijaksana. Warga desa merasa sangat beruntung memiliki seorang kiai yang tak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga meninggalkan banyak kenangan indah yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Di rumah sederhana Pak Kiai, keluarganya menemukan sisa harta karun yang belum sempat terpakai. Mereka terkejut melihat adanya peti yang berisi koin emas dan perhiasan kuno yang masih tersisa. Meskipun begitu, mereka paham betul bagaimana harus menjaga amanah tersebut. Dengan penuh rasa tanggung jawab, keluarga Pak Kiai memutuskan untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan olehnya. Harta tersebut diperlakukan dengan penuh hormat dan tidak digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat. Keluarga Pak Kiai lalu berdiskusi dengan para sesepuh desa tentang apa yang sebaiknya dilakukan dengan sisa harta karun itu. Setelah berbagai pertimbangan, mereka sepakat untuk mendirikan sebuah yayasan sosial dengan nama Yayasan Kebaikan Pak Kiai. Yayasan ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk melanjutkan semangat kedermawanan Pak Kiai Karman, terutama dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dan memberikan fasilitas pendidikan serta kesehatan bagi anak-anak desa. Dengan berdirinya yayasan tersebut, desa semakin berkembang.
Banyak warga yang mendapatkan manfaat dari program-program yayasan, seperti pendidikan gratis untuk anak-anak, pelatihan keterampilan bagi remaja, serta bantuan kesehatan bagi lansia. Yayasan ini juga menyediakan beasiswa bagi para pelajar desa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi terkendala biaya. Semangat Pak Kiai Karman benar-benar menjadi inspirasi bagi semua pihak. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang Yayasan Kebaikan Pak Kiai mulai menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak masyarakat dari desa lain yang datang untuk belajar atau menerima bantuan dari yayasan ini. Berkat sisa harta karun yang dikelola dengan bijak, yayasan mampu memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat luas. Bantuan tak hanya terbatas pada desa tempat Pak Kiai tinggal, tetapi juga merambah ke desa-desa tetangga. Selain itu, yayasan tersebut juga mendirikan sebuah perpustakaan umum yang dinamakan Perpustakaan Karman, sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Kiai. Di dalam perpustakaan ini, terdapat banyak buku-buku keagamaan, buku pelajaran, dan buku keterampilan yang bisa diakses oleh masyarakat desa. Anak-anak dan remaja sering menghabiskan waktu mereka di perpustakaan tersebut, membaca dan belajar berbagai ilmu. Keberadaan perpustakaan ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat. Sejak berdirinya yayasan dan perpustakaan, desa menjadi lebih hidup dan maju. Masyarakat semakin bersemangat untuk belajar dan berusaha memperbaiki taraf hidup mereka. Program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh yayasan membantu banyak warga untuk memiliki usaha sendiri. Banyak ibu rumah tangga yang belajar membuat kerajinan tangan, sementara para pemuda diajari bercocok tanam dan beternak secara modern. Di samping itu, yayasan juga mendirikan pusat pelatihan pertanian berkelanjutan yang mengajarkan masyarakat untuk bercocok tanam dengan metode organik. Mereka diajarkan tentang cara mengelola lahan secara efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan ajaran Pak Kiai yang selalu mencintai alam. Dengan pelatihan tersebut, banyak petani yang mulai beralih ke pertanian organik, sehingga hasil panen menjadi lebih baik dan lebih sehat. Tidak hanya aspek ekonomi yang meningkat, namun juga kehidupan sosial masyarakat. Yayasan Kebaikan Pak Kiai sering mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengajian, dan acara gotong royong untuk membersihkan desa. Kegiatan-kegiatan ini mempererat hubungan antar warga dan membuat mereka semakin rukun serta peduli satu sama lain. Desa tersebut kini menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam hal kekompakan dan semangat kebersamaan. Peninggalan Pak Kiai Karman juga menyentuh aspek keagamaan. Masjid yang dulu dibangun dengan dana dari harta karun tersebut kini semakin ramai dengan kegiatan keagamaan. Selain digunakan untuk salat berjamaah, masjid itu juga menjadi tempat pengajian rutin, kajian agama, dan acara-acara keagamaan lainnya. Masjid tersebut bahkan mendirikan kelas-kelas khusus untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan remaja desa. Salah satu program unggulan dari yayasan adalah bimbingan akhlak dan moral, yang ditujukan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat dan berbudi pekerti luhur. Program ini mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Pak Kiai semasa hidupnya. Program ini mendapat sambutan hangat dari para orang tua yang ingin anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik. Dengan sisa harta karun yang terus dikelola secara bijak,
yayasan juga mulai merencanakan pembangunan sekolah gratis yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sekolah ini diharapkan bisa menjadi tempat yang membentuk generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Sekolah ini nantinya juga akan mengajarkan keterampilan hidup praktis agar anak-anak desa siap menghadapi dunia kerja. Lama-kelamaan, desa yang dulunya kecil dan sederhana ini berubah menjadi desa yang makmur dan dikenal luas. Masyarakat di desa tersebut tetap menjalankan hidup dengan kesederhanaan, tetapi mereka memiliki kebanggaan yang tinggi atas apa yang telah dicapai bersama. Semangat kebaikan Pak Kiai Karman tetap hidup dalam diri setiap warga desa, yang terus melanjutkan amanah beliau. Sisa harta karun yang ditinggalkan Pak Kiai tidak hanya berupa benda berharga, tetapi juga berupa warisan moral dan nilai-nilai kebajikan. Kehadiran yayasan, masjid, perpustakaan, dan sekolah menjadi bukti bahwa harta karun tersebut telah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kini, harta tersebut tidak lagi dipandang sebagai sekadar benda, melainkan sebagai titipan yang membawa keberkahan bagi banyak orang. Pak Kiai Karman mungkin sudah tiada, tetapi kenangan dan teladan hidupnya terus menyala di hati masyarakat. Nama dan kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai contoh nyata dari seseorang yang memilih hidup sederhana meskipun memiliki harta melimpah. Di desa itu, Pak Kiai akan selalu dikenang sebagai pahlawan yang telah mengubah kehidupan mereka. Generasi baru pun tumbuh dengan semangat yang diwariskan oleh Pak Kiai. Mereka belajar bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan alat untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Melalui kisah Pak Kiai, mereka memahami bahwa nilai kebahagiaan sejati terletak pada seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada sesama. Desa itu kini bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan nilai moral yang tertanam dalam hati setiap warganya. Yayasan Kebaikan Pak Kiai terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan berbagai program baru bermunculan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang mulai banyak diminati adalah pendidikan keterampilan untuk para pemuda desa. Dalam program ini, para pemuda diajarkan berbagai keterampilan seperti bertani organik, pengelolaan bisnis kecil, hingga kerajinan tangan. Tujuannya agar mereka dapat menjadi lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya. Selain pendidikan keterampilan, yayasan juga membuka program bimbingan bagi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Program ini diadakan untuk membantu orang tua membentuk karakter anak yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang telah diteladankan oleh Pak Kiai semasa hidupnya. Melalui bimbingan ini, para orang tua didorong untuk lebih aktif dalam mendampingi perkembangan anak-anak mereka, baik di rumah maupun di sekolah. Ini menjadikan yayasan sebagai pusat pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak hingga orang dewasa. Yayasan pun aktif dalam membantu kesehatan warga desa dengan mendatangkan tenaga medis sukarelawan secara rutin. Setiap bulan, yayasan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis di balai desa untuk warga, terutama bagi para lansia yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi warga desa yang tidak mampu pergi ke kota untuk mendapatkan perawatan medis. Program kesehatan ini menjadi bukti nyata bahwa yayasan tidak hanya peduli pada pendidikan, tetapi juga pada kesejahteraan fisik masyarakat. Seiring dengan bertambahnya program dan kegiatan, yayasan mulai dikenal oleh masyarakat dari desa-desa sekitar.
Beberapa di antara mereka bahkan sengaja datang untuk belajar dan mengikuti pelatihan di sana. Desa yang dulunya terpencil kini ramai dikunjungi orang-orang dari berbagai daerah, membawa perubahan positif bagi perekonomian desa. Warung-warung kecil mulai bermunculan di sekitar yayasan, dan warga desa pun mendapatkan manfaat ekonomi dari kunjungan para tamu tersebut. Untuk mengakomodasi semakin banyaknya pengunjung, yayasan membangun ruang serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan. Ruang serbaguna ini menjadi pusat kegiatan warga, baik itu untuk pelatihan, rapat desa, maupun pertemuan komunitas. Setiap minggu, yayasan mengadakan acara Malam Inspirasi di ruang ini, di mana para pemuda desa dan tokoh masyarakat berbagi cerita inspiratif yang memotivasi orang lain untuk terus berbuat kebaikan. Pada peringatan hari wafatnya Pak Kiai Karman, yayasan menyelenggarakan acara khusus untuk mengenang jasa-jasanya. Pada hari itu, seluruh warga desa berkumpul di yayasan untuk menggelar doa bersama dan mengenang perjalanan hidup Pak Kiai. Banyak warga yang datang untuk memberikan testimoni tentang bagaimana hidup mereka berubah sejak adanya yayasan dan betapa berterima kasihnya mereka kepada sosok Pak Kiai yang telah menjadi cahaya bagi desa. Melalui acara peringatan tersebut, anak-anak Pak Kiai yang kini mengelola yayasan merasa terharu dan semakin bertekad untuk melanjutkan perjuangan ayah mereka. Mereka paham bahwa yayasan ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol dari cinta dan kepedulian Pak Kiai kepada masyarakat. Dalam hati, mereka berjanji akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya, agar semangat kebaikan Pak Kiai Karman tetap hidup di hati setiap orang.